Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahatu AP Simanjuntak terdakwa kasus korupsi dana hibah pokok pikiran atau Pokir APBD Pemprov Jatim sesenggukan nyaris menangis saat menjalani sidang lanjutan agenda pemeriksaan terdakwa di ruang sidang Chandra Kantor Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa 29 Agustus. Saat tak kuasa menahan rasa haru bercampur kesedihan mendalam saat menutup jalannya sidang agenda pemeriksaan saksi yang berakhir sekira pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Firda. Jadi Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Satua Simanjuntak terdakwa kasus korupsi dana hibah pokok pikiran APBD Pemprov Jatim sesenggukan menangis saat menjalani sidang lanjutan agenda pemeriksaan terdakwa di ruang sidang Cakra Kantor Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa siang. Jadi saat tak kuasa menahan rasa kesedihan mendalam saat menutup jalannya sidang agenda pemeriksaan saksi yang harus dijalaninya untuk kesekian kali pada pukul 14.55 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi momen penuh emosional yang dialaminya itu mendadak muncul saat dirinya diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyampaikan tanggapannya atas agenda persidangan untuk agenda pemeriksaan terdakwa. Jadi momen singkat di penghujung sidang tersebut dimanfaatkan oleh Sahat untuk menyampaikan penyesalannya atas kasus yang menyeret nama baiknya sebagai salah satu pimpinan legislatif di DPRD Jawa Timur. Terlebih kesedihan mendalamnya itu menggelayuti benaknya belakangan ini adalah saat kasus korupsi yang menyeretnya itu juga menyeret pihak lain sebagai tersangka seperti Rusdi yang merupakan mantan office boy OB yang telah diangkat oleh pihaknya sebagai staf kantor kesekretariatan ruang faksi di kantor DPRD Jawa Timur. Ada suara berkarakter khas baritonnya itu mendadak tersendat-sendat, frekuensinya semakin pelan, bahkan cenderung terdengar terbata-bata. Meskipun posisi tempat duduknya membelakangi audiens atau awak media di kursi tunggu ruang sidang kala itu, suara aneh yang dikeluarkan oleh saat itu tak sulit dikenali sebagai ekspresi kesedihan mendalam dari seorang terdakwa. Dengan nada bicara pelan dan terdengar terbata-bata, seraya mengangkat tangan kanannya, lalu menunjuk ke arah Rusdi yang duduk sama dirinya di depan majelis hakim di sisi kanan saat saat si Sahat terdakwa Sahat meminta kepada majelis hakim untuk tidak menghukum terdakwa Rusdi karena selama ini sosok Rusdi hanyalah bawahannya yang acap disuruh-suruh hingga akhirnya pada suatu hari apes harus prosok pada lubang hitam kasus korupsi yang sejatinya menyeret dirinya. Atas perbuatannya itu saya juga menyempatkan dirinya untuk menyampaikan permohonan maaf atas kasus korupsi yang diakuinya benar-benar dilakukan oleh dirinya dan menganggap bahwa kasus ini merupakan pengalaman berharga sepanjang hidupnya yang tak akan pernah ia lupakan. Dan mendengar uh, agenda atau penyampaian yang disampaikan oleh saat itu, majelis hakim mulai menanyai kedua terdakwa dengan pertanyaan ringan bahkan cenderung klise mengenai kondisi anak dan keluarga dari para terdakwa selama proses peradilan ini bergulir sejak tahun lalu. Terdakwa Rusdi mengungkapkan bahwasanya dirinya memiliki 3 orang anak dan selama ini ketika anak itu dihidupi oleh Rusdi mengandalkan pekerjaan sebagai office boy sekaligus menjadi staf sekretariatan dari kantor DPRD Jawa Timur. Kemudian untuk terdakwa Sahat, ia mengaku memiliki 1 orang istri dan 1 anak yang masih berkuliah di kota Surabaya, kemudian masih harus mendapat nafkah untuk menjalani hidupnya. Kemudian saya juga mengaku masih menanggung beban hidup atau biaya hidup dari 2 orang adiknya yang masih belum menikah. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Arief Suhermanto kemarin mengatakan bahwasanya ekspresi emosional menangis yang muncul dari terdakwa Sahat di hadapan para majelis hakim dianggapnya tidak akan merubah materi pelanggaran tindak pidana yang telah didakwakan kepada Sahat Simanjuntak. Misalnya pembuktian atas sadar dan tidak adanya pelanggaran pidana tidak dapat disandarkan pada ragam bentuk ekspresi emosional dari terdakwa selama menjalani persidangan. Dan kalau memang itu menjadi salah satu pertimbangan untuk putusan vonis pada akhirnya oleh pihak majelis hakim, maka menurut Arief JPU, maka itu adalah sepenuhnya dari kewenangan pihak majelis hakim di penghujung persidangan putusan nantinya. Demikian reportase kami, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari JPU KPK Arief Suhermanto. Berikut liputan yang ada. Jangan pemeriksaan saksi maupun terdakwa hari ini diakhiri dan kemudian lanjut pada tuntutan dari kami terkait dengan pengakuan terdakwa yang hanya mengakui penerimaan uang sebanyak 2 miliar 750 juta. Itu adalah kepada terdakwa terdakwa sendiri punya hak ingkar. Boleh saja mengakui seperti itu, tapi kami sudah membuktikan banyak alat saksi yang kita hadirkan di persidangan maupun alat bukti elektronik yang kita hadirkan yang mengarah pembuktian daripada dakwaan kami. Kami meyakini bahwa dakwaan kami cukup alat bukti sehingga nanti kami akan sampaikan secara lengkap di dalam tuntutan kami. Apakah itu? Nanti kita akan sampaikan secara lengkap di dalam tuntutan kami karena jelas yang pemberi pun juga mengakui memberikan uang itu kepada terdakwa. Kosin sama dengan terus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.